Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Pembuka, pernahkah Anda menatap slip gaji setiap akhir bulan, lalu bertanya mengapa uang yang masuk seolah tak pernah cukup untuk menutup semua kebutuhan? Banyak orang beranggapan bahwa kebebasan finansial hanya milik mereka yang memiliki penghasilan tinggi atau warisan besar. Padahal, kebebasan uang bukanlah sebuah impian yang mustahil bagi siapa saja yang bekerja dengan gaji biasa. Dalam video kali ini kita akan menelusuri 5 level kebebasan uang yang realistis, mulai dari sekadar bertahan hidup hingga mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Saya akan menguraikan apa yang harus Anda capai di setiap level, kebiasaan apa yang perlu dibangun, serta contoh nyata seorang karyawan yang berhasil menapaki semua tahapan tersebut. Simak sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan mengajak Anda untuk merefleksikan posisi Anda sekarang dan menuliskan langkah pertama yang akan Anda ambil. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk financial freedom realistis, 5 level kebebasan uang yang bisa dicapai orang gaji biasa. Konteks masalah kebanyakan pekerja kantoran di Indonesia, terutama yang berusia 20-45 tahun, hidup dalam lingkaran gaji-gaji yang tampak stabil namun tetap terjepit oleh biaya hidup yang terus naik. Gaji bulanan memang masuk secara rutin, tetapi tanpa perencanaan yang tepat, sebagian besar pendapatan langsung terserap oleh kebutuhan pokok, cicilan, dan gaya hidup yang tidak terkontrol. Akibatnya, tabungan hampir tidak ada, investasi belum dimulai, dan rasa aman finansial terasa jauh di luar jangkauan. Kondisi ini menimbulkan 3 gejala utama: ketidakmampuan menyiapkan dana darurat, ketergantungan pada pinjaman ketika ada kebutuhan mendesak, serta rasa cemas yang terus mengganggu setiap kali melihat saldo rekening menurun. Akar penyebab jika ditelusuri lebih dalam, penyebab utama ketidakmampuan mengelola keuangan pada pekerja gaji biasa terletak pada 3 hal. Pertama, kurangnya pemahaman tentang rasio pendapatan terhadap pengeluaran yang sehat. Tanpa mengetahui berapa persen pendapatan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan, tabungan, dan investasi, seseorang mudah terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. Kedua, kebiasaan menunda pembuatan anggaran. Banyak yang beranggapan bahwa anggaran hanya diperlukan bagi yang berbisnis atau memiliki penghasilan tidak tetap, padahal anggaran adalah peta jalan yang menuntun setiap rupiah yang masuk. Ketiga, ketidaktahuan tentang strategi investasi yang sederhana namun efektif. Tanpa langkah konkret untuk menumbuhkan uang, pendapatan yang sudah ada akan tetap statis, bahkan tergerus inflasi. Kerangka solusi untuk mengatasi masalah tersebut, saya memperkenalkan kerangka 5 level kebebasan uang: survival, stability, growth, independence, dan wealth. Setiap level memiliki tolak ukur rasio pendapatan pengeluaran atau target nilai bersih yang jelas, serta kebiasaan dan strategi yang harus dikuasai sebelum melangkah ke level berikutnya. Dengan memahami kerangka ini, Anda tidak lagi harus menebak-tebakan apa yang harus dilakukan, melainkan memiliki panduan terstruktur yang dapat diukur secara objektif. Level pertama, survival adalah level paling dasar, di mana tujuan utama adalah memastikan Anda tidak terjebak dalam siklus hutang ketika kebutuhan mendesak muncul. Pada tahap ini, rasio pendapatan terhadap pengeluaran biasanya berada di atas 1, artinya pengeluaran masih lebih besar daripada pendapatan. Target nilai bersih belum tercapai, bahkan mungkin masih negatif karena adanya pinjaman kartu kredit atau cicilan. Kebiasaan yang harus dibangun meliputi pencatatan setiap transaksi, mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas, serta menyiapkan dana darurat minimal 3 bulan kebutuhan pokok. Strategi yang paling efektif di sini adalah mengurangi pengeluaran tidak penting, menegosiasikan ulang tagihan layanan, dan mengalihkan sebagian kecil pendapatan ke rekening terpisah yang hanya untuk dana darurat. Level kedua, stability. Setelah berhasil menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah mencapai stability. Pada level ini, pengeluaran tidak lagi melebihi pendapatan. Idealnya pengeluaran hanya memakan sekitar 70% dari pendapatan bersih. Target nilai bersih mulai menanjak, biasanya setara dengan 1 kali pengeluaran tahunan. Kebiasaan yang perlu dipertahankan meliputi pembuatan anggaran bulanan yang realistis, penambahan dana darurat hingga 6 bulan kebutuhan, serta pelunasan semua hutang berbunga tinggi. Strategi investasi mulai diperkenalkan, namun dengan alokasi kecil, sekitar 5% pendapatan, ke dalam produk pasar uang atau reksadana pasar uang yang likuid. Pada tahap ini, penting juga untuk menghindari kebiasaan menunda pembayaran tagihan, karena keterlambatan dapat menambah beban bunga. Level ketiga, growth menandakan fase di mana uang yang Anda miliki mulai bekerja untuk Anda. Rasio pengeluaran biasanya turun menjadi 50 hingga 60%, sementara nilai bersih telah mencapai 1 hingga 2 kali pengeluaran tahunan. Disinilah alokasi investasi meningkat signifikan, biasanya sekitar 10 hingga 15% pendapatan, diarahkan ke instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang seperti reksadana saham atau index fund. Kebiasaan yang harus dipertahankan meliputi review anggaran setiap 3 bulan,
penambahan dana darurat hingga 1 tahun kebutuhan, serta diversifikasi investasi ke beberapa kelas aset. Pada level ini, Anda juga mulai membangun sumber pendapatan pasif pertama, misalnya melalui program afiliasi, penjualan produk digital, atau menyewakan barang yang tidak terpakai. Level keempat, independensi adalah titik di mana pendapatan pasif Anda sudah mampu menutupi seluruh kebutuhan hidup tanpa harus mengandalkan gaji. Rasio pengeluaran biasanya berada di kisaran 40% atau lebih rendah, dan nilai bersih sudah mencapai 25 kali pengeluaran tahunan. Kebiasaan utama pada tahap ini adalah pengelolaan portofolio investasi secara aktif, mengoptimalkan pajak, serta memperluas skala pendapatan pasif melalui properti sewa, bisnis online, atau royalti. Strategi alokasi dana beralih ke investasi berisiko menengah hingga tinggi dengan proporsi yang lebih besar, karena Anda sudah memiliki buffer keuangan yang kuat. Pada level ini, penting untuk tidak terjebak dalam overtrading atau mengejar tren investasi yang belum teruji. Level kelima, wealth adalah puncak kebebasan uang, di mana nilai bersih Anda melampaui 50 kali pengeluaran tahunan, dan Anda memiliki beberapa aliran pendapatan pasif yang stabil. Pada tahap ini, pengeluaran biasanya hanya sekitar 30% dari pendapatan total, karena sebagian besar kebutuhan sudah ditutupi oleh investasi. Kebiasaan yang dipertahankan meliputi perencanaan warisan, filantropi yang terstruktur, serta manajemen risiko melalui asuransi dan diversifikasi global. Strategi utama berfokus pada pelestarian kekayaan, mengoptimalkan return after tax, dan mengalokasikan sebagian kecil portofolio ke investasi alternatif seperti private equity atau venture capital yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial. Langkah praktis menapaki setiap level untuk mengubah teori menjadi aksi. Mari kita uraikan rangkaian langkah yang dapat Anda terapkan secara berurutan, dimulai dari level survival hingga mencapai wealth. Setiap langkah dirancang agar dapat diimplementasikan oleh siapa saja yang memiliki gaji tetap, tanpa memerlukan modal besar atau pengetahuan finansial yang mendalam. Langkah awal. Memetakan arus kas. Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan penuh. Dari data ini, Anda dapat menghitung rasio pengeluaran terhadap pendapatan. Jika rasio melebihi 1, Anda berada di level survival dan harus segera mencari cara mengurangi pengeluaran. Langkah kedua, menyusun anggaran prioritas. Setelah mengetahui pola pengeluaran, susun anggaran dengan 3 kategori utama: kebutuhan pokok, kewajiban, hutang, cicilan, dan keinginan. Alokasikan tidak lebih dari 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kewajiban, dan sisanya untuk tabungan serta investasi. Jika anggaran masih tidak seimbang, lakukan penyesuaian dengan memotong pengeluaran yang tidak esensial, misalnya langganan layanan streaming yang jarang dipakai atau makan di luar terlalu sering. Langkah ketiga, membentuk dana darurat. Dana darurat menjadi fondasi stability. Tujuannya adalah mengumpulkan setidaknya 3 hingga 6 bulan kebutuhan pokok dalam rekening yang mudah diakses, misalnya rekening tabungan berjangka pendek. Setiap kali menerima gaji, alokasikan persentase tetap, misalnya 10%, ke dalam dana darurat hingga target tercapai. Jika Anda memiliki hutang berbunga tinggi, alokasikan sebagian dana darurat untuk melunasi hutang tersebut, karena mengurangi beban bunga akan meningkatkan cash flow secara signifikan. Langkah keempat, melunasi hutang berbunga tinggi. Hutang kartu kredit atau pinjaman pribadi dengan bunga di atas 10% harus menjadi prioritas pelunasan. Metode snowball atau avalanche dapat dipilih sesuai preferensi. Yang penting, fokus pada satu hutang hingga lunas sebelum beralih ke hutang berikutnya. Langkah kelima, memulai investasi dasar. Setelah dana darurat dan hutang terkelola, waktunya menanamkan uang ke instrumen investasi yang likuid dan berisiko rendah hingga menengah. Pilihan yang cocok untuk pemula adalah reksadana indeks atau ETF yang meniru indeks pasar saham. Alokasikan sekitar 10% pendapatan ke dalam investasi ini, dan lakukan kontribusi rutin setiap bulan. Kunci keberhasilan adalah konsistensi, bukan besarnya nominal pada awalnya. Langkah keenam, mengembangkan sumber pendapatan pasif. Setelah portofolio investasi mulai tumbuh, mulailah mencari cara menghasilkan uang tanpa harus bekerja aktif setiap hari. Ide yang dapat dijalankan dengan modal minimal meliputi menulis e-book, membuat kursus online, atau menjadi affiliate marketer. Pilih satu bidang yang sesuai dengan keahlian atau minat, dan dedikasikan waktu di luar jam kerja untuk mengembangkannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat langsung diinvestasikan kembali, mempercepat pertumbuhan aset. Langkah ketujuh, diversifikasi dan skalasi investasi. Ketika nilai bersih sudah mencapai 1 hingga 2 kali pengeluaran tahunan, pertimbangkan diversifikasi ke kelas aset lain seperti obligasi, properti, atau logam mulia. Jika memiliki dana lebih, pertimbangkan properti sewa kecil atau REIT, Real Estate Investment Trust, yang memberikan aliran kas bulanan. Pada tahap ini, penting untuk meninjau kembali alokasi aset setiap tahun,
Menyesuaikan dengan profil risiko yang kini lebih toleran terhadap fluktuasi. Langkah ke-8, mengoptimalkan pajak dan asuransi setelah pendapatan pasif mulai signifikan, perhatikan aspek perpajakan. Manfaatkan potongan pajak yang tersedia, seperti iuran pensiun atau asuransi kesehatan, untuk mengurangi beban pajak. Pastikan Anda memiliki asuransi jiwa dan kesehatan yang memadai, karena risiko kesehatan dapat menggerus nilai bersih secara tiba-tiba. Perencanaan pajak yang baik akan meningkatkan cash flow bersih yang dapat diinvestasikan lebih lanjut. Langkah ke-9, mempertahankan dan mengembangkan kekayaan pada level wealth, fokus bergeser dari akumulasi ke pelestarian. Alokasikan sebagian kecil portofolio ke investasi alternatif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, namun tetap pertahankan mayoritas aset dalam investasi yang stabil dan likuid. Buat rencana warisan yang jelas, dan pertimbangkan filantropi terstruktur sebagai cara mengelola kekayaan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja portofolio secara berkala, dan lakukan rebalancing untuk menjaga proporsi aset sesuai tujuan jangka panjang. Contoh nyata, perjalanan Budi dari gaji biasa ke kebebasan finansial untuk memberikan gambaran konkret, mari kita ikuti perjalanan Budi, seorang karyawan administrasi berusia 30 tahun yang menerima gaji bersih 8 juta rupiah per bulan. Pada awal karirnya, Budi menghabiskan hampir seluruh pendapatan untuk kebutuhan rumah, transportasi, dan hiburan. Ia tidak memiliki tabungan, dan masih menanggung cicilan kartu kredit dengan bunga tinggi. Budi berada di level survival, dengan rasio pengeluaran mencapai 1,2, 120% dari pendapatan, dan nilai bersihnya negatif 5 juta rupiah. Budi memutuskan untuk mengubah kebiasaannya setelah menyadari bahwa tanpa dana darurat, setiap kejadian tak terduga akan mengembalikan ia ke lingkaran hutang. Ia mulai mencatat semua transaksi selama 1 bulan, menemukan bahwa ia menghabiskan 2 juta rupiah untuk makan di luar dan langganan layanan streaming yang tidak terpakai. Dengan memotong pengeluaran tersebut, Budi berhasil menurunkan rasio pengeluaran menjadi 95% dan menyisihkan 10% pendapatan untuk dana darurat. Selama 3 bulan, ia mengumpulkan dana darurat sebesar 54 juta rupiah, setara 3 bulan kebutuhan pokok. Setelah dana darurat tercapai, Budi fokus melunasi hutang kartu kredit. Dalam 6 bulan, semua hutang berbunga tinggi terbayar, dan beban cicilan berkurang drastis. Pada saat ini, rasio pengeluaran turun menjadi 75%, menandakan Budi telah memasuki level stability. Nilai bersihnya kini positif, mencapai 30 juta rupiah. Dengan stabilitas yang tercapai, Budi mulai mengalokasikan 10% pendapatannya ke reksadana indeks saham. Ia memilih reksadana yang dikelola secara pasif, dengan biaya rendah, dan melakukan kontribusi otomatis setiap tanggal gajian. Selama 2 tahun, nilai investasi Budi tumbuh menjadi 250 juta rupiah, setara 1,5 kali pengeluaran tahunan. Pada titik ini, Budi berada di level growth. Pendapatan sampingan tersebut awalnya hanya Rp5.000 per penjualan, namun seiring waktu ia mengoptimalkan pemasaran dan menghasilkan rata-rata 3 juta rupiah per bulan. Pendapatan pasif dari penjualan produk digital mulai menutupi sebagian besar kebutuhan bulanan Budi. Ketika total pendapatan pasif mencapai 6 juta rupiah per bulan, ia menyadari bahwa gaji pokoknya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber uang. Rasio pengeluaran Budi turun menjadi 50%, dan nilai bersihnya melampaui 25 kali pengeluaran tahunan. Budi berhasil mencapai level independence, karena ia dapat menutup semua biaya hidup tanpa mengandalkan gaji. Tidak puas berhenti di situ, Budi kemudian menginvestasikan sebagian keuntungan usaha ke properti kecil di pinggiran kota, yang menghasilkan pendapatan sewa 1 juta rupiah per bulan. Ia juga menambah alokasi investasinya ke reksadana obligasi dan logam mulia untuk mengurangi volatilitas. Nilai bersih Budi kini melebihi 50 kali pengeluaran tahunan, dan ia memiliki 3 aliran pendapatan pasif yang stabil, investasi saham, penjualan produk digital, dan sewa properti. Dengan pencapaian ini, Budi berada di level wealth. Ia mulai merencanakan warisan untuk anaknya, serta menyumbangkan sebagian pendapatan pasif ke program beasiswa lokal, menggabungkan tujuan keuangan dengan dampak sosial. Kesalahan umum yang harus dihindari di setiap tahap meskipun kerangka 5 level memberikan panduan yang jelas, banyak orang terjebak pada kesalahan yang berulang. Pada level survival, kesalahan paling fatal adalah menunda pencatatan pengeluaran. Tanpa data yang akurat, upaya pengurangan biaya menjadi spekulatif. Pada level stability, sering terjadi kegagalan dalam membangun dana darurat secara konsisten. Orang cenderung mengalihkan dana darurat ke kebutuhan konsumsi karena tidak ada disiplin otomatis. Pada level growth, kesalahan umum adalah mengalihkan terlalu banyak uang ke investasi berisiko tinggi sebelum memiliki buffer yang cukup, sehingga nilai portofolio dapat tergerus ketika pasar turun. Pada level independence, banyak yang terlalu percaya diri dan mulai mengurangi alokasi dana darurat,
padahal pendapatan pasif belum sepenuhnya stabil. Pada level wealth, kesalahan utama adalah overtrading atau mengalihkan terlalu banyak aset ke investasi alternatif yang belum dipahami, serta mengabaikan perencanaan pajak yang dapat menggerus return yang sudah didapat. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Tetapkan batas maksimum untuk setiap kategori, dan jika amplop habis, tidak ada lagi pengeluaran untuk kategori tersebut. Pada tahap stability, bila dana darurat belum tercapai setelah 3 bulan, evaluasi kembali alokasi pendapatan. Mungkin perlu menurunkan pengeluaran hiburan atau menunda pembelian barang tidak esensial. Pada tahap growth, jika nilai investasi turun drastis, hindari panic selling, lakukan rebalancing dan pertahankan rencana investasi jangka panjang. Pada tahap independence, jika pendapatan pasif menurun karena faktor eksternal, segera aktifkan kembali aliran pendapatan aktif sementara, misalnya dengan mengambil proyek freelance, sambil menyesuaikan kembali target pengeluaran. Pada tahap wealth, bila portofolio terlalu terpusat pada satu kelas aset, lakukan diversifikasi ke aset yang tidak berkorelasi, dan konsultasikan dengan penasihat keuangan untuk menilai risiko. Cara mengukur keberhasilan. Pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka di rekening, melainkan dari 3 indikator utama: rasio pengeluaran terhadap pendapatan, nilai bersih relatif terhadap pengeluaran tahunan, dan persentase pendapatan yang berasal dari sumber pasif. Pada level survival, rasio pengeluaran harus turun di bawah 1. Pada level stability, rasio pengeluaran ideal berada di sekitar 70%, dan dana darurat minimal 3 hingga 6 bulan. Pada level growth, nilai bersih harus mencapai setidaknya 1 kali pengeluaran tahunan, dan alokasi investasi minimal 10% pendapatan. Pada level independence, nilai bersih harus mencapai 25 kali pengeluaran tahunan, dan pendapatan pasif menutupi seluruh kebutuhan. Pada level wealth, nilai bersih melampaui 50 kali pengeluaran tahunan, dan pendapatan pasif mencakup lebih dari 100% kebutuhan, memberi ruang untuk filantropi atau reinvestasi. Dengan memantau indikator ini setiap 3 bulan, Anda dapat memastikan berada di jalur yang tepat atau melakukan penyesuaian bila diperlukan. Penutup dan ajakan kebebasan uang bukanlah sebuah mitos yang hanya dapat diraih oleh orang kaya. Dengan memahami 5 level kebebasan, menilai posisi Anda saat ini, dan menerapkan langkah-langkah praktis yang telah dijabarkan, setiap pekerja dengan gaji biasa memiliki peluang nyata untuk bergerak dari sekadar bertahan hidup menuju kekayaan yang berkelanjutan. Perjalanan Budi menunjukkan bahwa konsistensi, disiplin, dan penyesuaian strategi seiring pertumbuhan aset adalah kunci utama. Sekarang, luangkan beberapa menit untuk menilai di level mana Anda berada, catat satu kebiasaan yang ingin Anda ubah, dan tentukan tanggal mulai penerapannya. Tuliskan di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil, sehingga kita semua dapat saling memberi semangat dan bertanggung jawab. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar komunitas ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas cara mengoptimalkan portofolio investasi pada level wealth. Terima kasih dan selamat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial yang realistis. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.